Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran daring IPA yang ke-6, yaitu Sistem Peredaran Darah Manusia. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem peredaran darah pada manusia biasanya disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Merupakan sebuah sistem organ tubuh manusia yang berguna sebagai sistem transportasi atau pengangkutan zat dari dan menuju sel. Sistem ini juga berguna untuk keseimbangan suhu dan kadar pH pada tubuh kita. Yang akan kita pelajari nanti ada darah, pembuluh darah, jantung, peredaran darah, dan kelainan atau penyakit. Kan kita lihat yang pertama tentang darah. Kita keseharian melihat darahnya berwarna merah. Darah ini memiliki fungsi mengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sisa metabolisme ke alat ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. 3. Menjaga stabilitas suhu tubuh. Yang keempat, mengedarkan hormon. 5. Mengatur keseimbangan asam basa. Yang keenam, menghindarkan tubuh kita dari infeksi. Siapa saja yang bertugas untuk fungsi tersebut? Kita akan lihat pada bagian-bagian darah. Bagian darah itu ada bagian cair dan bagian padat. Bagian cair ini adalah plasma darah yang berisi air sebagian besar, persentasenya sampai 90%. Kemudian persentase yang lain ada serum, sari-sari makanan, serta fibrinogen yang nanti berperan pada pembekuan darah. Sedangkan bagian padat yang berupa sel-sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Kita lihat pertama eritrosit memiliki bentuk yang seperti ini. Kalian perhatikan. Fungsi utamanya adalah mengikat O2 atau oksigen. Diproduksinya atau dihasilkan di dalam sumsum tulang, memiliki bentuk yang bulat cakram seperti ini, bikonkav, cekung di kedua permukaannya, tidak memiliki inti. Di dalamnya terdapat hemoglobin untuk mengikat oksigen. Nah, memiliki umur sekitar 120 hari dan jumlah sel ini yang normal untuk pria 5,4 juta per mikroliter, sedangkan pada wanita 4,8 juta mikroliter. Sel darah merah ini jika sudah tua, maka dia akan dihancurkan di dalam hati oleh sel-sel hati menjadi pigmen, bilirubin dan biliverdin. Nah, pigmen tersebut akan dibuang ke dalam empedu, kemudian diekskresikan pada air seni dan juga pada feses manusia. Berikutnya leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih berada di antara sel darah merah. Dia dihasilkan oleh sumsum tulang atau limfa juga jaringan retikuloendotelium. Jumlah normalnya sekitar 6.000 sampai 9.000. Tipenya ada yang agranuler dan granuler pada intinya. Yang granuler berarti dia berbintik, yang agranuler tidak berbintik. Bentuk dari leukosit ini adalah ameboid atau tidak tetap, bulat juga, berinti dan tidak berwarna. Dia dapat keluar menembus dinding pembuluh darah, disebut diapedesis
karena fungsinya dia sebagai pembasmi kuman atau fagosit. Ya, memakan kuman atau penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dia bisa menjangkau ke bagian tubuh mana yang kemasukan bibit penyakit, sehingga dia memiliki sifat diabetesis. Nah, sel darah putih atau leukosit ini umurnya tidak tertentu. Dan macamnya leukosit ini yang agranulasit, ada monosit dan limfosit, sedangkan yang granulosit ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Untuk keterangan ini, kalian bisa memperhatikan di buku kalian di LKS. Berikutnya trombosit atau keping darah. Dia memiliki bentuk yang memang tidak beraturan. Dia berperan dalam proses pembekuan darah jika kita mengalami luka. Nah, dia adalah sel pembeku darah, memiliki sifat hemostasis. Jumlah selnya ada sekitar 200.000 hingga 500.000 sel per cc. Nah, dia memiliki umur 8 sampai 10 hari. Itu sifat-sifat dari trombosit atau keping darah. Keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah, kita lihat ada skema di sini. Skema proses pembekuan darah jika terjadi luka. Ya, kita perhatikan. Jika terjadi luka, maka trombosit pada darah akan pecah. Pada sel darah merah, dia mengeluarkan enzim FAH, yaitu trombokinase. Trombokinase ini nanti akan mempengaruhi protrombin pada darah tadi menjadi trombin, ya, terbentuk trombin dengan bantuan atau peran dari kalsium, ion di sini, ion kalsium dan vitamin K yang ada pada tubuh. Selanjutnya trombin akan mempengaruhi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang fibrin inilah yang nanti akan membentuk jaring-jaring benang sehingga dia menutup luka tadi. Karena terbentuk jaring, maka sel darah akan terjaring, berhenti, luka tertutup. Nah, itulah peran dari trombosit atau keping darah. Kita kenal golongan darah. Ya, kita kenali golongan darah kita, diantaranya dari yang sudah pernah dikemukakan oleh Karl Landsteiner yang menggolongkan darah menjadi 4, sehingga kita tahu atau manusia tahu golongan darahnya itu apa. 4 golongan darah itu adalah golongan A, B, AB, dan O atau 0. Penggolongan ini berdasarkan antigen dan agglutinogen serta antibodi atau agglutinin. Nah, perlu diketahuinya golongan darah seseorang karena penting. Untuk apa? Untuk keperluan transfusi darah. Ya, transfusi darah ini saat seseorang itu melakukan donor darah. Nah, bagaimana transfusi darah itu? Transfusi darah ini adalah proses, ya, pemberian darah dari seseorang yang disebut donor ke orang lain atau resipien yang menerima darah. Jadi perlu diperhatikan pada saat transfusi darah ini adalah agglutinogen pada eritrositnya dan agglutinin pada plasma darahnya, sehingga tidak terjadi penggumpalan atau agglutinasi. Nah, hal ini bisa dihindari jika mengetahui golongan darah masing-masing. Nah, di sini ada skema transfusi darah. Golongan darah A bisa memberi saling dengan golongan darah A yang sama. Yang golongan darah O bisa saling memberi dengan golongan darah O. Yang golongan darah B
bisa saling memberi atau menerima ya, dengan golongan darah yang B sejenis. Golongan darah AB juga demikian. Golongan darah O bisa memberi ke golongan darah A, ke golongan darah B, ke golongan darah AB. Maka golongan darah O ini disebut donor universal. Sementara golongan darah A bisa memberi ke AB, golongan darah B bisa memberi ke AB. O juga demikian ke AB. Golongan darah AB ini sendiri, ya, dia hanya bisa memberi sesama AB, tidak bisa ke yang lain. Tetapi golongan darah AB bisa menerima dari semua jenis golongan darah A, O maupun B, sehingga golongan darah AB disebut dengan resipien universal. Nah, di situ kita tahu ada donor dan resipien. Berikutnya kita lihat jantung. Jantung organ pada peredaran darah kita yang juga sangat penting dan sangat vital. Fungsi utamanya jantung adalah memompa darah. Jantung memiliki dinding atau otot-otot jantung di sini yang kuat, yang terdiri dari otot jantung atau otot istimewa. Dia bergerak dengan sendirinya atau cara kerjanya itu otomatis, otot tak sadar. Dan otot-ototnya merupakan otot jantung. Ya, serupa otot lurik yang bercabang. Di bagian ventrikel di sini dia ototnya lebih tebal dibandingkan bagian yang lain. Ruangan jantung ada 4. Yang pertama adalah atrium atau serambi kanan. Yang kedua, atrium atau serambi kiri. Yang ketiga, ada ventrikel atau bilik kanan. Yang keempat, ada ventrikel atau bilik kiri. Nah, kemudian katup di dalam jantung, ada katup-katup atau klep yang membatasi dari ruangan serambi dan bilik. Ini katup triguspidales. Yang di sini katup mitral atau biguspidales. Kemudian ada katup lagi di sini pada aorta. Dari ventrikel atau bilik kiri menuju ke pembuluh darah yang paling besar itu ada klep atau katup yang untuk memompakan darah keluar. Nah, di sini ada katupnya. Kemudian pembuluh darah yang ada di jantung di sini ini adalah yang terbesar aorta. Yang nanti bercabang menjadi nadi atau arteri di sini, ya, berisi darah bersih dari jantung. Kemudian ada pembuluh darah besar yang lain yaitu vena menuju ke jantung. Di sini ada vena cava yang dari atas superior, yang dari tubuh bawah vena cava inferior. Ya. Kita lihat peredaran darah pada manusia. Ya, peredaran darah pada manusia ada 2 atau ganda. Yang pertama kita lihat peredaran darah kecil pulmonal. Pulmonal ini, ya, peredaran darah kecil karena jalan yang ditempuh pendek. Bermula dari, ya, darah pada ruangan jantung yaitu bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang berisi dengan darah kotor akan dibawa menuju ke paru-paru melalui arteri paru-paru atau pulmonalis. Arteri pulmonalis. Darah kotor ini akan dibersihkan, dibawa ke paru-paru kanan dan kiri. Ya, darah yang kotor banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sampai di kapiler paru-paru. Kemudian di bagian alveolus paru-paru terjadi pertukaran gas.
pada proses pernafasan, ya, menghasilkan oksigen yang diikat oleh alveolus. Nah, alveolusnya masuk ke pembuluh darah kembali, CO2-nya dilepas. Nah, ini terjadi pada alveolus paru-paru. Berikutnya, CO2 yang sudah diikat tadi masuk ke kapiler-kapiler menuju ke vena paru-paru. Di bawah, darah yang sudah bersih banyak mengandung oksigen melalui vena pulmonari atau vena paru-paru yang berisi darah bersih ke bagian atrium kiri atau serambi kiri jantung menuju ke bawah lagi ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Ini adalah perjalanan peredaran darah kecil. Berikutnya peredaran darah besar atau sistemik. Perjalanan yang ditempuh sangat panjang. Kita lihat tadi darah yang sudah bersih di bagian ventrikel kiri ini ya, akan dipompakan oleh jantung. Maka di ventrikel kiri ini tadi ototnya tebal. Dipompakan darah yang bersih yang kaya oksigen menuju ke pembuluh besar aorta ini. Aorta bercabang ya, ada yang ke atas dan ke bawah ke arteri-arteri dalam sistem peredaran darah sampai ke kapiler. Ya, sampai ke jaringan di seluruh tubuh. Terjadi pertukaran ya di sini karena dipakai oksigennya tadi untuk proses metabolisme. Sisanya yaitu berupa CO2 akan dibawa oleh kapiler-kapiler venula, akan dialirkan ke vena. Venula, vena menuju ke jantung. Nah, di sini warnanya biru berarti darahnya adalah kaya CO2 atau darah yang kotor. Vena cava yang bawah, vena cava yang atas menuju ke atrium jantung, serambi kanan jantung. Ya, berisi darah yang kotor, kaya CO2. Nah, di atrium kanan atau serambi kanan ini, darah yang kotor akan masuk ke ventrikel atau bilik kanan. Nah, selanjutnya dari sini akan berlangsung peredaran darah yang berikutnya, yang kecil menuju ke paru-paru. Itu adalah peredaran darah pada manusia, peredaran kecil dan besar. Sehingga peredaran darah pada manusia itu kita sebut peredaran darah ganda. Kalau dibuat secara utuh seperti ini, ya. Setelah tadi peredaran darah besar, darah bersih beredar seluruh tubuh, darah kotor kemudian dibersihkan, paru-paru masuk ke jantung kembali. Nah, inilah sekali jantung memompa, maka peredaran darah yang berlangsung itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Itulah yang disebut peredaran darah ganda. Dan darah yang beredar tadi tidak akan keluar dari pembuluh darah, selalu berada di dalam pembuluh darah mengalirnya. Maka disebut peredaran darah yang tertutup. Jadi peredaran darah manusia adalah ganda dan tertutup. Kita kenali pembuluh darah tadi yang sudah kalian perhatikan, cermati pada peredaran darah besar dan kecil. Peredaran darah melibatkan pembuluh darah ada 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Seperti pada gambar arteri ini, ya, dia memiliki dinding yang tebal. Dia mengangkut darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Darahnya berisi dengan oksigen, kaya akan oksigen, maka di sini disimbolkan merah. Ya. Katup atau klepnya hanya satu di bagian aorta. Ya.
Kemudian bercabang-cabang menjadi arteri dan arteriola yang lebih kecil, yaitu kapiler. Berikutnya vena. Vena ini mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju atau kembali ke jantung, kaya akan CO2. Ya. Cabang-cabangnya yang kecil dari kapiler-kapiler vena menjadi venula-venula dan vena sehingga ke vena cava. Nah, itu yang tadi sudah ada pada peredaran darah yang kita pelajari. Ya. Kemudian pembuluh kapiler yang ketiga, pembuluh yang sangat halus dan kecil menghubungkan arteriola dengan venula. Nah, disinilah terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 untuk proses metabolisme dengan CO2 sebagai sisa metabolisme sel yang akan dibuang atau dibawa menuju ke jantung, nanti ditukar pada proses peredaran darah kecil. Nah, kalian nanti bisa lihat perbedaannya pembuluh-pembuluh darah tersebut. Peredaran darah pada manusia yang melibatkan darah, pembuluh darah, dan juga organ lain yang terlibat yaitu organ pernafasan, yaitu paru-paru, nah, bisa mengalami kelainan dan juga penyakit. Nah, kelainan atau gangguan yang bisa timbul di antaranya di sini nanti kalian bisa perhatikan lebih banyak lagi, baca lagi di LKS. Yang pertama ada jantung koroner, stroke, varises, ada anemia, ada hipertensi dan hipotensi. Nah, kalian sudah kenal dengan hipertensi, ya. Ada leukemia, hemofilia, thalassemia, dan leukopenia serta leukositosis. Nah, itu diantaranya. Kalian nanti bisa lebih jelas lagi memperhatikan juga keterangan-keterangan yang lebih yang ada pada buku LKS, atau kalian bisa mencari, membuka di website. Baiklah, itu keterangan dari Ibu untuk sistem peredaran darah pada manusia. Kita lanjutkan lain hari. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.